Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ya, terima kasih kepada Mbak MC. Sebelumnya sedikit berdiskusi dan juga belajar mengenai sejarah nantinya akan kita di sore hari ini yang agak mendung-mendung. Semoga teman-teman sudah siap, yang mana kali ini adalah seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan dosen YN Surakarta sekaligus penasihat Nahdlatul Ulama YN Surakarta. Beliau adalah Bapak Habib Ja'far Assegaf. Ya, beliau merupakan seorang yang ahli. Langsung saja kepada Pak Ja'far saya persilakan. Untuk teman-teman mohon didengarkan dan juga dipahami. Bapak Ja'far. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah ala qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa alihi wa sahbihi ma bakat illa wa farrajahallah, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Andus Kiai Subanji MAG, selaku senior saya di YN Surakarta, pembina dari KMNU YN Surakarta ya. Kemudian terima kasih kepada saudara moderator Mas Arifin Maskur, demikian pula dengan teman-teman dan sahabat-sahabat serta adik-adik yang saya cintai dari YN Surakarta ya. Alhamdulillah saya kemarin itu memang masih daripada bagian dosen YN Surakarta. Sekarang saya sudah hijrah ngajar ya, hijrah ngajar. Tempatnya masih di Surakarta juga tapi ya tapi ngajarnya sudah hijrah ke Jogja ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Masih tetap bergabung dengan sahabat-sahabat dan teman-teman dari YN Surakarta, khususnya KMNU YN Surakarta. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita aneka kenikmatan, nikmat iman, Islam dan kesehatan. Ini hari yang istimewa bagi warga Nahdliyin, di mana kita merayakan hari ulang tahun Nahdliyin atau hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang memasuki pada tahun ke-9. Dianya masuk insya Allah 98 tahun ya, karena setiap 30 tahun itu sudah tahun atau bertambah 1 tahun ya, kira-kira seperti itu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua untuk mula-mula membacakan Al-Fatihah kepada para pendiri Al-Jam'iyah Hadhil Jam'iyah Al-Mubarakah, pada pendiri organisasi yang diberkahi ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih sudah ikut membacakan surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab ya, untuk para pendiri
Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita, atau para kiai asatidz yang telah mendahului kita. Sebenarnya kalau mau membicarakan, ini kan sore ini kita bincang-bincang santai saja ya, kita bincang santai. Kalau kita bicara tentang sejarah munculnya NU, kiprahnya dari mulai sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi, ini cerita yang sangat panjang ya. Dari aspek sejarah ini, dan mestinya saya bukan menjadi pembicara tunggal di sini ya. Mungkin ada pembicara-pembicara yang lain di dalam hal ini ya. Karena ketika kita membicarakan tentang sebuah organisasi yang besar ini, tentu banyak aspek yang harus kita lihat, baik dari aspek sejarahnya, yang di dalam situ ada dari aspek keagamaan, ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, ada aspek ide dan pemikiran, ada juga aspek politik ya. Jadi ini masing-masing ada ranahnya masing-masing ya. Tapi saya sudah diminta untuk membicarakan ini atau berbincang-bincang tentang hal ini. Mari kita sama-sama untuk ini santai saja di sore hari ini, kita bisa santai. Saya berusaha mengungkap apa yang saya ketahui tentang sejarah NU dari beberapa aspek yang saya paham. Ya, saya paham meskinya ahli politikus ya, atau seorang politikus ya. Karena nanti bagaimanapun nanti akan kita masuk kepada ranah-ranah politik ya, apalagi terkait dengan kebijakan daripada Jam'iyah ini ya, daripada organisasi itu ya. Nah, terlepas dari itu kita coba melihat sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini ya. Kalau kita lihat berdirinya Nahdlatul Ulama ini sebenarnya merupakan respon yang bisa kita lihat dari dua arah terhadap bagaimana sikap keberagamaan masyarakat kita pada waktu itu ya, dan respon tentang cita-cita sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, ini yang kita perlu perlu paham bagaimana keagamaan kita, praktek keagamaan kita, pemahaman keagamaan kita yang ada, dan bagaimana berkaitan dengan cita-cita menjadi sebuah bangsa yang besar, mereka yang berdaulat, yang mandiri, yang tidak dijajah. Nah, ini merupakan kira-kira dua hal yang menurut saya dari berbagai sumber Anda bisa lihat di dalam karya dari PBNU yang terbit tahun 2014 tentang Kiai Wahab Hasbullah ya, yang wafat pada tahun 1971 Masehi, insya Allah saya tidak keliru. Nah, di situ ada bagaimana cita-cita daripada NU itu didirikan ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek keagamaan, ini respon daripada pemahaman-pemahaman keislaman yang muncul akibat daripada bisa saya katakan pan-islamisme yang muncul di Timur Tengah pada waktu itu ya, yang dimunculkan misalnya oleh kelompok Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho ya, dalam dengan majalahnya Al-Manar, kemudian ada dalam tafsirnya juga, tafsir Al-Manar itu. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang banyak diadopsi oleh beberapa pemikir Islam Indonesia, atau mungkin beberapa ustadz, beberapa kiai yang berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh umumnya masyarakat Indonesia dan apa yang dipraktekkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kita bisa lihat. Pada tahun 1912 ada Muhammadiyah, kemudian ada Al-Irsyad, ada Persis, ya 1920 kalau tidak salah, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, berdirinya organisasi-organisasi tersebut
ini kemudian banyak yang pada waktu itu disebut dengan kelompok Puritan, ya, kelompok Puritan. Nah, di mana mereka membawa ide untuk mengembalikan Islam itu kepada pemahaman atau mengembalikan Islam kepada titik fokus Al-Quran dan hadis. Nah, respon ini kemudian muncul, ya, respon ini muncul daripada di Nahdlatul Ulama. Ya, para pendiri Nahdlatul Ulama memberikan respon. Kenapa respon itu muncul? Nah, di sini letaknya. Karena beberapa organisasi yang berdiri itu mengajak kembali kepada Islam, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Sepertinya keterangan atau ijtihad dari para ulama itu seolah-olah dikesampingkan atau lebih banyak langsung merujuk kepada Al-Quran hadis murni tanpa kemudian banyak mempertimbangkan apa yang difatwakan atau hasil daripada ijtihad para ulama yang ada di dalam kitab-kitab turas, ya, dalam kitab-kitab turas atau di dalam, khususnya dalam masalah ini adalah masalah fikih. Pada waktu itu memang banyak terjadi perdebatan fikih pada waktu itu, ya. Nah, respon ini muncul dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, kemudian lain sebagainya. Mereka berkumpul di Surabaya, kemudian mendirikan NU. Ya. Selain daripada respon terhadap, ya, juga ada respon terhadap, karena pada waktu itu kita tengah dijajah, ya, kita tengah di Indonesia. Kemudian NU Nahdlatul Ulama berusaha memberikan kiprah, nah, kiprah dengan mendirikan Nahdlatul Ulama yang berwawasan kebangsaan, di mana masyarakat Indonesia harus memperjuangkan haknya, ya, harus tidak mau dijajah, harus merdeka, harus memiliki kedaulatan sendiri, teritorial sendiri. Nah, ini menjadi alasan berikutnya kenapa Nahdlatul Ulama itu berdiri. Ceritanya di sini juga cukup panjang, ya, cukup panjang. Didirikan ANU yang kemudian cikal bakal daripada Ansar, Banser itu, dan seterusnya itu banyak, ya. Anda bisa baca di dalam buku-buku sejarah, ya, itu ada. Nah, ketika Indonesia merdeka, ini saya ringkas saja supaya tidak terlalu panjang, ya. Ini aja sudah panjang, ya, sebenarnya, ya. Ketika Indonesia merdeka, di sana kan ada kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, ya. Ini berkaitan dengan kebijakan, ya, berkaitan dengan kebijakan. Ada polemik. Pada awalnya mendirikan sebenarnya Islam. Jadi tidak pernah ada, saya melihat tidak pernah ada sejarah di Indonesia ini mendirikan negara Islam, tidak. Tetapi negara demokrasi berdasar syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau kembali kepada Piagam Jakarta pada waktu itu, ya. Nah, kelompok-kelompok Islam pada waktu itu, ya, tentu termasuk para kiai dari Nahdliyin, ya, Nahdlatul Ulama pada waktu itu, mengusulkan hal-hal ini, ya. Jadi pada awalnya memang ada ide bentuk daripada negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi, tetapi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi bagi non-agama Islam atau bagi non-Muslim, syariat Islam itu tidak diperlakukan. Ini awal mula daripada proses kemerdekaan ini, yang bagaimana Pancasila itu diterima oleh kelompok ulama, khususnya dari kelompok Nahdliyin nantinya, ya. Nah, di situ pada awalnya demikian, ya. Namun harus dipahami pada waktu itu banyak kelompok nasionalis juga tidak setuju, nah, dengan sila yang negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Banyak kelompok nasionalis tidak setuju. Nah, disinilah kemudian
para ulama, para kiai pada waktu itu menerima daripada bangsa ini yang baru merdeka, bangsa yang baru merdeka, yang seumur jagung, bukan seumur jagung, baru saja merdeka, ya. Kemudian ingin menentukan dasar negara, tidak mau agar bangsa ini terpecah belah. Ulama, para kiai mau mengalah pada waktu itu. Mengalah, kemudian jadilah sila yang kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa pada waktu itu. Para ulama menerima. Kenapa mereka menerima? Tadi, demi keutuhan bangsa Indonesia. Karena memang waktu itu banyak protes tentang bunyi daripada Piagam Jakarta yang sila pertama itu, Pancasila yang sila pertama yang hasil dari Piagam Jakarta. Banyak muncul protes, sehingga tokoh-tokoh Islam pada waktu itu mengalah. Demi apa? Demi keutuhan bangsa Indonesia ini. Di sini sebenarnya toleransinya. Jadi mereka mau mengalah untuk itu. Oke, sampai di sini kemudian sudah tidak ada masalah. Ya. Muncul kemudian ketika pasca kemerdekaan, masyarakat Indonesia membentuk partai-partai. Di sini kemudian partai-partai itu kita bisa membagi menjadi tiga kelompok. Ada yang kelompok nasionalis, murni. Ada yang nasionalis kiri. Ada juga yang kelompok Muslim. Ya, kemudian mendirikan Masyumi pada waktu itu. Ya, Masyumi. Yang kalau tidak salah Masyumi itu berdiri pada sekitar 1945 juga ya, tapi di di bulan November pada waktu itu. Nah, saat itu NU bergabung. Tentu NU bergabung itu dengan banyak pertimbangan ya, dengan banyak pertimbangan di Masyumi ya. Jadi pada waktu itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya, partai-partai Islam atau organisasi-organisasi Islam, mereka bergabung dalam satu wadah, yaitu Masyumi. Ya. Sangat solid pada waktu itu, ternyata memang akhirnya retak. Ya, ini kan politik ya. Mungkin para pakar politik bisa lebih mengeksplor bagian ini, tetapi sebuah kebijakan politik itu memang pasti ada dampaknya. Apa yang terjadi di dalam Masyumi itu kemudian menyebabkan NU keluar ya pada tahun 1952 ketika muktamar yang diadakan di Palembang. Alasan dari aspek keagamaan, mungkin ya, dari aspek keagamaan, kelihatannya memang para Nahdliyin ini melihat di dalam Masyumi itu tidak bisa lagi membawa aspirasi dari masyarakat Nahdliyin. Jadi bisa kita katakan bahwa di dalam Masyumi itu lebih banyak didominasi oleh kelompok Islam reformis atau kelompok Islam Puritan pada waktu itu, yang bisa dikatakan yang Puritan itu yang sering di tahun 50-an itu disebut dengan yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara NU pada waktu itu disebut dengan kelompok Islam tradisionalis, ya, yaitu yang kembali ke fatwa para ulama. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Jadi melalui istilah dan fatwa ulama yang diambil dari 4 mazhab, artinya diakui secara kelembagaan. NU mengakui 4 mazhab yang ada, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki ya, seperti itu. Keluarnya NU dari Masyumi ini membuat Masyumi agak oleng. Ini bisa kelihatan ketika pemilu pada tahun 1955. Nah, pemilu pada tahun 1955 di sana yang unggul adalah PNI. Nah, setelah PNI unggul,
di urutan kedua kalau tidak salah itu adalah adalah NU. Setelah NU baru Masyumi ketiga dan PKI yang keempat. Itu 4 besar pada tahun 55. Nah, pada tahun 55 itu adalah partai politik yang paling terbanyak. Waktu itu NU sebagai partai politik. Jadi sudah berbeda garis dengan Masyumi pada waktu itu. Ya, berbeda garis dengan Masyumi pada waktu itu. Karena melihat arah perjuangan Masyumi sudah berbeda dengan NU pada waktu itu. Selama demokrasi terpimpin pada waktu itu yaitu Orde Lama, NU cenderung memang dekat ya dengan kekuasaan pada waktu itu. Ini bisa kita lihat di mana ketika Nahdliyin menyetujui adanya secara organisasi ya, walaupun di dalam tubuh NU itu ada juga ulama-ulama yang masih tidak demikian. Artinya ini kan masih dalam proses. Jadi pada tahun 1955 itu setelah Bung Karno ya, yang meninggal di Blitar pada tahun 1970-an, Bung Karno kemudian mengeluarkan TAP MPRS, di mana pada waktu itu kelompok atau warga secara organisasi NU mendukung. Di antara daripada TAP MPRS itu mendukung Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Ya, presiden seumur hidup. Kita lihat pada NU pada waktu itu di masa Orde Lama. Secara akar rumput, basis yang ada NU dengan kelompok nasionalis itu tetap bisa menyatu, kecuali dengan PKI pada waktu itu. Ya, Nah, setelah terjadi G30S, ya PKI, ya versinya macam-macam. Nah, yang pasti PKI itu ada ya, PKI pada siapa dalangnya, Allahu alam. Ya, data-data yang ada bisa kita dialogkan kembali ya. Tetapi PKI itu ada karena bukan kali pertama PKI itu melakukan pemberontakan di Indonesia pada tahun 65, tapi tahun 48 pun sudah terjadi hal itu. Akar rumput apa yang terjadi di Banyuwangi, di Jember, khususnya di wilayah Jawa Timur itu pertentangan bahkan korban banyak dari kelompok GP Ansar ya yang dibunuh pada waktu itu ya di Jawa Timur. Anda bisa lihat di dalam sejarah ya. Kemudian pertikaian yang ada di akar rumput antara pengikut NU khususnya dari Banser, GP Ansar dan PKI ada di lapangan. Nah, ini yang kita lihat ya. Setelah itu Orde Lama jatuh. Nah, ini yang saya ingin sebutkan di sini ya. Orde Lama jatuh, muncul Orde Baru. Ya, Orde Baru. Nah, NU pada awalnya masih tetap ya mungkin melihat ada harapan besar untuk memperjuangkan Islam. Entah itu nanti warnanya seperti apa. Yang pasti memang NU dengan Masyumi sudah beda ya. Karena Masyumi pun pada akhirnya sudah bubar ya. Di masa Orde Lama itu sudah bubar. Tetapi sampai tahun 71 NU masih berkiprah sebagai partai politik. Ya, sebagai partai politik. Jadi ada hal yang ingin diperjuangkan oleh para kiai, oleh para ulama dari Nahdliyin ini, ya, ingin diperjuangkan. Secara umum memang yang ingin diperjuangkan adalah kultural. Namun demikian, nampaknya memang belum seragam pada waktu itu, ya, belum seragam karena ada kiai-kiai, ya, ada beberapa tokoh NU yang masih bernostalgia, ya, mengembalikan apa yang ingin diperjuangkan oleh Nahdliyin ketika awal-awal Indonesia merdeka, ya, maka seperti apa yang diperjuangkan oleh Masyumi. Karena pada waktu itu memang belum ada harus berasas kepada Pancasila. Pada waktu itu belum sampai ke sana ya,
pengaruh Orde Baru yang demikian besar, kemudian Orde Baru, di sini Orde Baru kemudian menyatukan visi ya daripada NU, daripada PRI ya yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada waktu itu juga semua itu disisikan dalam satu partai, yaitu Partai P3. Partai P3. Nah, di sini kemudian nampaknya memang mulai hilang ya. Dari tahun 73 itu mulai sebagian besar kemudian para kiai, para ulama dari Nahdien itu sepertinya memang sudah mulai melihat ke depannya bagaimana memperjuangkan aspirasi Nahdien ini di kancah peta politik masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di sini kemudian sudah lebih kental memperjuangkan Islam itu secara kultural, tidak lagi memperjuangkan secara politik, tidak lagi secara politik. Ya. Karena NU pada waktu itu sudah mulai dipikirkan. Ya. Dan memang pada tahun 73 semua partai-partai Islam berada di P3. Kita harus paham bahwa di P3 itu juga ada para tokoh-tokoh NU, banyak bahkan sampai sekarang almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, beliau rahimahullah, beliau juga termasuk P3 yang sampai wafat ya. Jadi di P3 itu memang masih ada ya, masih ada, nanti itu terlihat pada pasca reformasi ya, pada pasca reformasi kelihatan bahwa P3 itu tetap berasas kepada asas Islam pada waktu itu ya. Nah, setelah tahun 73 itu sampai tahun 77 masuk, di sini ada hal yang baru di masa orde baru ini ya, karena memang tokoh Nahdien itu merasa dan melihat di lapangan bahwa perjuangan untuk mengembangkan ide-ide kebangsaan, ide-ide keislaman yang bisa dijalankan secara bersama-sama dengan ide kebangsaan itu tidak bisa di masa Orde Baru melalui partai politik. Karena memang Orde Baru pada waktu itu cenderung di awal Orde Baru itu cenderung untuk mengekang khususnya NU pada waktu itu, sehingga para kiai itu melihat ada perjuangan secara kultural. Ya. Makanya puncaknya pada masa apa? Pada masa muktamar di Situbondo pada tahun 1984. Sebenarnya muktamar ini dimulai dengan Munas. Ya, dimulai dengan Munas pada tahun 1983. Ya. Baru kemudian muktamar 84 itu di bawah kepemimpinan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, NU dinyatakan kembali kepada fiqh. Ya, kembali kepada fiqh apa? Bahwa NU pertama didirikan itu untuk apa? Untuk kebangsaan, untuk keislaman dan kebangsaan. Ya, sesuai dengan cita-cita pertama yaitu pada tahun 1926 yang tadi saya sudah singgung tadi. Itu kemudian kembali kepada kita, NU tidak lagi berpolitik. Di situ kemudian pasca 84 termasuk organisasi mahasiswa dari NU yaitu PNI di Bandung pada tahun 1985 itu juga menyatakan demikian. Ya. Pasca itu bondong-bondong partai-partai organisasi-organisasi di bawah NU yaitu dari mulai Muslimat, dimulai GP Ansar dan seterusnya, mulai kemudian mengikuti organisasi induknya ya, bahwa memperjuangkan keislaman dan kebangsaan berusaha secara kultural. Maka di sini ada arah perubahan politik yang dimana pada waktu itu Muslimat, Fatayat, GP Ansar, IPNU yang pada awalnya menjadi penggalang massa ya ketika tahun 45 menjadi penggalang massa tahun 71 ini sudah tidak lagi menjadi penggalang massa, tetapi menjadi menjadi semacam organisasi bawahan daripada organisasi induk yaitu Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan Islam secara kultural.
Puncaknya memang di era 90-an ini yang memang menarik. Ya, 90-an sampai masa reformasi itu kebetulan di masa-masa saya menjadi mahasiswa ya di tahun 95 sampai 99 pada waktu itu. Pasca 84 ya, di sana ada banyak cerita sebenarnya yang saya ringkas di sini ya. Banyak hal-hal ya, banyak dirangkum dalam sebuah buku. Saya masih punya buku itu, saya beli pertama terbit pada tahun 1996 ya, terbit pertama itu Islam, demokrasi Islam ya, perjuangan Islam, demokrasi atas bawah. Jadi demokrasi atas bawah di sini memang pada waktu itu memang ya, saya bisa katakan mungkin puncak pemikiran daripada warga Nahdliyin, sekaligus mungkin pada waktu itu saudara-saudara kita dari Muhammadiyah pada waktu itu mengalami hal yang mungkin berbeda, karena pada waktu itu PDNU dipimpin oleh Gus Dur, sementara Muhammadiyah dipimpin oleh Amin Rais. Maksudnya terbit buku tersebut ya, yang kemudian didiskusikan di Sunda Kelapa di Jakarta tahun 1996 pada waktu itu. Islam demokrasi atas bawah itu kalian perlu baca, itu menarik sekali. Jadi memang pada waktu itu kelihatan memang NU yang disebut dengan demokrasi bawah ya, artinya perjuangan NU itu melalui demokrasi bawah, sementara perjuangan Muhammadiyah itu lebih banyak ke demokrasi atas. Ini mungkin terlihat orang bisa melihat dari banyak demokrasi pada waktu itu ya, mungkin ya, saya juga belum pernah melakukan survei ya, tetapi para penulis di dalam buku Islam demokrasi atas bawah itu melihat demikian. Ini masa-masa saya menjadi mahasiswa, jadi saya ceritakan kembali ya, apa. Orang melihat demikian bahwa perjuangan Islam demokrasi di bawah pada waktu itu diwakili oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Ini memang melihat karena memang Orde Baru secara umum memang lebih memarginalkan warga Nahdliyin. Kemudian warga Nahdliyin berusaha untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi konsep kaidah institusinya la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu itu tetap berjalan pada waktu itu. Makanya ada Bank BTR pada waktu itu tahun 90 ya, tahun 91 dia mengatakan bahwa kalau orang yang paling bisa dikatakan sebagai musuh saya ya itu Pak Harto atau itu menjadi musuh saya tetap menerima beliau. Dan memang ketika Pak Harto mau jatuh pada waktu itu beliau memanggil Gus Dur pada waktu itu istana ya. Jadi Gus Dur tidak memiliki dendam dengan Pak Harto pada waktu itu ya. Jadi banyak tokoh politik pada waktu itu termasuk Pak Jafar ya, belum pada waktu itu. Saya banyak berbicara sini karena ini masa-masa saya mengalami hal-hal tersebut ya. Jadi kita di organisasi pada waktu itu memang mengalami masa-masa itu. Di situ Pak Ahmad Jafar mengatakan memang apa yang dicerminkan oleh Abdurrahman Wahid itu memang merupakan demokrasi bawah pada waktu itu. Meski tidak seluruhnya tepat ya, tidak seluruhnya tepat. Ada juga orang-orang Nahdliyin yang tidak ada di demokrasi pada waktu itu. Cuma dilihat secara keseluruhan perjuangan NU pada waktu itu lebih masuk kepada demokrasi bawah. Di sini ada pemahaman keagamaan. Dari tadi kita bicara politik ya, itu politik tapi sejarah yang lebih berkaitan dengan politik. Era pada masa Gus itu ada kemudian pola pemahaman keislaman ya yang ada itu lebih terbuka ya, lebih terbuka. Yang kalau Anda baca sejarah pada tahun 1950-an itu NU kelompok tradisionalis NU, Persi, Nahdlatul Wathon, Al-Wathiliyah itu selalu berseberangan dengan Persi, Muhammadiyah, Al-Irsyad, selalu berseberangan dan selalu gontok-gontokan dan selalu kembali kepada perdebatan-perdebatan khilafiyah. Ya, makanya kalau kita baca sejarah itu mungkin bisa kita juga bisa mungkin malu ya dengan apa yang terjadi pada waktu itu ya. Tahun 50-an itu terjadi perdebatan yang sangat rumit. Sehingga ada istilah dulu TBC ya, Kota Baru, ya, ngapunten Pak, sedikit menyela nggih. Niki mengke bibare jam 17.15 nggih. Sesi nggih.
Soalnya saya disuruh bicara dari awal sampai akhir, ini panjang loh. Lagi Pak. Oke, baik. Sudah, saya ringkas. Pasca Orde Baru ada Orde Reformasi. Itu akhirnya kita pending dulu lah itu tadi. Kita pending dulu lah. Ada Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi ini sebagian warga Nahdien itu ada harapan. Ya, ada harapan. Makanya Anda bisa melihat ketika mendaftar di partai pada tahun 1999, saya kebetulan ikut pemilu yang pertama pada waktu itu ya masih jadi mahasiswa pada waktu mahasiswa. Pemilu yang pertama tahun 99 itu sekitar 141 partai yang daftar, tetapi yang ikuti cuma 48 partai. Dari 48 partai itu 20 partai Islam, ya, baik Islam maupun Islam tradisionalis. Kalau kita lihat dari kubu NU itu saja sendiri sudah 4, ya, ada PKU, PNU kalau nggak salah itu ya, kalau saya tidak salah nanti dilihat. Kemudian ada Sunni, ada partai Sunni juga itu. Kemudian PKB. Nah, tetapi yang mendapat rekomendasi adalah PKB pada waktu itu. Nah, PKB pada waktu itu. Ya, karena PKB adalah yang resmi mendapat rekomendasi daripada apa? Daripada PBNU pada waktu itu. Namun kita tidak bisa pungkiri orang-orang yang ada di P3 pada waktu itu juga banyak dari pihak Nahdien pada waktu itu. Makanya apa yang sudah ada di P3 tetap dilanjutkan pada waktu itu. Kira-kira begitu. Makanya memang masih terpecah-pecah, ya, terpecah-pecah. Jadi disebut NU itu ada di mana-mana. Ya, karena tadi itu la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Nah, dilema ketika kita menghadapi pemilu pada tahun 2004, ya, itu dilema. Karena apa? Karena pecah kongsi, bukan pecah kongsi, tapi pecah suara. Di mana pecah suara ini banyak daripada kelompok Nahdien itu selain ada di PKB, juga ada di P3 dan ada di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena calonnya ada 3. Ada Kiai Haji Hashim Muzadi yang didukung oleh PDI Perjuangan. Kemudian ada juga Kiai Haji Gusalah, ada juga Kiai Haji Hamdan Has, ya, itu oleh ketiga. Semua ini adalah tokoh-tokoh dari Nahdien, ya, dari Nahdien. Nah, tokoh-tokoh Nahdien kemudian pada 2004 itu akhirnya tidak ada satupun yang dapat. Nah, ini pengalaman yang pahit juga sebenarnya, ya, pengalaman yang pahit juga, karena dengan pecah-pecah suara itu akhirnya tidak ada satupun yang dapat, ya. Nah, dari aspek keberagaman, nah, sebenarnya ide-ide tentang hidup dan bernegara, ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah cukup baik, dalam artian bahwa sejak pasca 84 itu para ulama juga sudah siap bahwa memang kita sudah memiliki satu asas, yaitu asas Pancasila, termasuk yang ditekankan oleh Haji Ahmad Siddiq, ya, dari Jember itu pada saat itu. Dengan demikian maka secara umum bahwa warga Nahdien itu sudah menerima Pancasila, karena memang Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, ya. Jadi kita tidak perlu lagi kembali kepada negara syariat, tapi inti daripada Pancasila, praktek daripada Pancasila itu yang ingin dikembangkan sesuai dengan kultur, ya, kebangsaan yang berpijak daripada apa? Berpijak daripada nilai-nilai Islam. Jadi ini saya kira demikian, ya. Oke, saya kira sementara dari saya itu supaya waktunya bisa berbagi nanti, ya. Karena ini panjang nanti, ya. Dari sisi aswaja juga NU itu sudah dari awal saya sudah katakan tadi ada toleransi tasamu itu, tasamu, adul, tawazun, dan tawassut. Nah, ini dikembangkan, termasuk yang ketika terjadi diskusi di Hotel Salemba pada waktu itu saya juga sempat ikut pada tahun 1996, yang dibawakan oleh Kiai Haji Said Abdul Sirat pada waktu itu. Beliau belum menjadi ketua PBNU pada waktu itu, ya, tahun 1996 di Jakarta. Ya. Baik, saya kira itu tambahan dari saya, insya Allah nanti bisa kita bicarakan. Sebenarnya ini banyak, ya, makanya saya katakan mestinya narasumbernya bukan cuma saya sendiri, cuma mungkin karena dulu saya pernah ikut mata kuliah di UIN Ciputat, itu ada 2 mata kuliah yang mata kuliah tambahan, dan saya tertarik karena saya ingin mempelajari secara politik, ya, ingin mengetahui saja, ya. Jadi ada mata
Islam di Asia Tenggara. Saya ikut mata kuliah itu, kemudian ada mata kuliah yang khusus politik Islam di Indonesia. Nah, waktu itu saya mengikuti mata kuliah itu sebagai mata kuliah pilihan. Alhamdulillah lumayan lah pada waktu itu, kemudian banyak membincangkan tentang hal-hal ini. Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, monggo pada teman-teman. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas sedikit ilmu dari Pak Ja'far ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan karena ini sudah memasuki sesi tanya itu Zahro. baik. Kepada Ustadz Ja'far sudah menjelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya izin Ustadz, maaf, bagaimana peran NU akan berbagai problematika perbedaan pendapat tentang sikap kebangsaan dan juga dalam hal merangkul sesama muslim meskipun berbeda pendapat dalam hal kebangsaan maupun dalam hal pandangan sosial budaya. Terima kasih. Baik, monggo. Monggo yang lain atau mungkin bisa dijawab bagi Pak Ja'far. Baik. Dijawab dulu ya, dijawab dulu. Ini betul apa-apa Pak? Ya, santai saja, ini kan sore sambil ngopi. Wah, Pak. Benar Pak. Oke, jadi kalau bicara tentang kiprah daripada NU itu sebenarnya tadi sudah saya terangkan ya. Tapi khusus kepada KMNU ini memang baru ya KMNU. Saya ingin tanya, saya juga tidak terlalu ya, karena saya dulu memang pada masa saya belum ada KMNU ya. Itu berdiri sekitar berapa tahun lalu? 5 tahun lalu ya ada ya? KMNU. Ya, moderator atau apa namanya, kapan KM berdiri? Kesupen itu Pak. Kapan? Kalau enggak salah Sekitar mungkin teman-teman yang tahu di Solo. 1900 berapa? 50 sekitaran itu. Ya, 50. Tetapi ya oke. Apa kemudian kiprah-kiprah daripada KMNU itu ada di dalam apa namanya? secara nyata di dalam atau waktu itu dia juga mengatisuri seperti beberapa apa namanya? beberapa organisasi ya kira-kira ya, karena memang pada waktu itu memang yang lebih apa namanya lebih berkiprah pada waktu itu memang PMI ya, PMI dari tahun 1960-an itu memang kelihatan PMI yang lebih apa namanya banyak berkiprah ya pada waktu itu ya. Ada Mahbub Junaidi, ada Zamroni ya, ada kemudian apa namanya ada Iqbal ya sahabat dan lain sebagainya ya. Tetapi memang KMNU juga ada pada waktu itu. Cuma memang pada waktu itu KMNU, terutama ketika saya di masa itu ya, kita kan di masa Orde Baru, itu kan tidak masuk di organisasi kampus ya, tidak masuk. Sekarang ini baru memang KMNU bisa berkiprah di kampus. Ini mungkin perbedaannya yang paling sama, paling tajam. Karena waktu itu ini memang sudah melalang buah kemana-mana di kampus kalau kita sendiri. Nah, ini kan kemudian bagaimana kiprah kemudian. Nah, tetap kita tasamuh, kita toleran. Ide yang pertama bahwa kita hidup berbangsa dan kita harus mengakui adanya perbedaan pendapat. Kita harus mengakui itu. Karena itu adalah sebuah fakta. Ya, kita harus mengakui itu. Ada perbedaan pandangan. Baik dalam akidah,
ya di dalam akidah, maupun di dalam pandangan politik, ya, di dalam keberagamaan, dalam budaya, kita harus mengakui itu ada. Nah, bagaimana kita mengakuinya? Dengan cara kita bersikap, ya, kita mampu memahami, bahwa kita bisa kawan-kawan, teman-teman kita yang berbeda, misalnya berbeda agama dengan kita, ya, kita bisa membantu. Merupakan tugas bersama, tugas secara universal yang secara merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kita bisa menjadi pelopor. Nah ini apa yang apa peran Kemenhu menjadi pelopor? Ya, bisa menjadi orang yang lebih dahulu, yang lebih aktif untuk apa? Untuk menjadi contoh teladan di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Kita mencontohkan toleransi, ya, kita mencontohkan bagaimana kita memberikan sikap, ya, kepada mereka yang beda dengan kita, baik dari agamaan, pandangan mazhab. Ini, dan makanya saya kalau diskusi, bahkan kadang-kadang di YouTube itu ada yang bilang begini, saya santai saja gitu loh. Artinya kalau tidak mau dialog, biar saja sudah. Tapi kalau mau dialog, silahkan, kan begitu. Ya, tetapi kita tidak perlu mencela. Ya, kita tidak perlu mencela pihak yang berbeda dengan kita. Kita harus memahami apa yang kira-kira apa yang menjadi dasar yang dia yakini, atau yang ide merupakan dasar daripada ide dia seperti apa, itu kita perlu memahami. Meski kita memahami, tidak mesti kita harus sama dengan dia, ya. Tetapi kita melakukan toleransi tadi itu. Kita melakukan tasamuh, ya. Oke, saya kira itu. Silakan yang lain. Ya, mungkin yang lain mau menanggapi dari Mas Huda selaku Ketua KMNU. Di Solo berapa lama yang Surakarta? 5 tahun ya? Atau lebih? Yang di Solo? Yang di IAIN Solo? Di IAIN Solo? IAIN Surakarta? Mungkin Mas Nur Huda sakit menjelaskan mengenai KMNU selaku ketua pertama. Kalau kasih waktu. Silakan, tafadhol. Mas Huda. Bisa nyambung nggak? Sudah, Pak. Monggo Mas Nur Huda. Bisa di pertanyaan. Monggo. Atau yang lain, kalau anjir. Ya ini Gangguan. sebenarnya gangguan Pak niki saking Mas Nur Huda. Kalau nggak salah nanti tanya sama beliau Bapak Pembina. Kalau nggak salah memang belum lama ya untuk KMNU di Solo ini belum lama kayaknya ya. Misalnya untuk masuk di IAIN Surakarta ya.
Untuk PMNU di Yayasan Jakarta sudah 4 tahun, Pak. Oh, 4 tahun ya. Berarti memang belum 5 tahun ya? Belum memang ya. Oke, monggo ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih dari teman-teman. Yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya. Mungkin suaranya juga mungkin ada yang nggak nyampe kali ya, jadi. Oke, Pak. Maaf Ustadz, ingin menanggapi pertanyaan atau jawaban Ustadz tadi. Boleh, silakan. Tafadholi. Selama ini kan Nahdlatul Ulama atau NU sudah berusaha menerapkan tasaluk tadi, nggih. Nah, terkadang disalahartikan oleh sama Muslim bahwa NU itu di organisasi liberal atau organisasi yang tidak berpegang teguh oleh Al-Quran. Pripun niku, Ustaz? Ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit ini pertanyaannya ya. Jadi memang kalau dilihat dari peta pemikiran yang ada, ini memang ada polemik-polemik ya, ada polemik-polemik yang terjadi di dalam di dalam kubu NU itu sendiri ya. Tetapi bagaimanapun saya secara pribadi tetap memang ada pemahaman yang harus kita bangun ya, pemahaman yang harus kita bangun di dalam apa yang dipahami oleh kelompok-kelompok pemikir tadi, untuk bisa bisa dituangkan ke akar rumput agar supaya masyarakat itu tidak terlalu bingung ya, diberikan penjelasan kira-kira begitu ya. Karena memang NU itu bukan cuma organisasi keagamaan, ini yang harus dipahami, tetapi NU juga sebagai organisasi sosial, organisasi yang berkiprah di sosial, masalah-masalah sosial, yang berkiprah juga di masalah-masalah ekonomi, berkiprah juga di masalah-masalah kebangsaan. Ya, kalau politik memang sudah tidak ya, karena sudah kembali ke kita. Meski memang secara personal tokoh-tokoh NU itu berpolitik secara personal, tetapi bukan membawa nama NU, karena secara organisasi NU sudah tidak berpolitik. Itu yang harus dipahami ya, secara tidak berpolitik lagi, tetapi secara personal ada, karena makanya ini mungkin menjadi polemik di akhir-akhir ini ya, menjadi polemik. Tetapi memang yang bisa kita ada polemik yang terbangun di dalam pemikiran-pemikiran yang ada di dalam NU, terutama pada waktu itu memang muncul angkatan muda NU yang kemudian saya kebetulan memang waktu itu di Ciputat ya, ramai tentang jaringan Islam liberal, dan Ma'ruf Amin sebagai ketua komisi fatwa ya, itu mengeluarkan fatwa tentang larangan jaringan Islam liberal pada waktu itu ya, yang notabene jaringan Islam liberal itu banyak dikawaki oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dari angkatan muda pada waktu itu ya, dari generasi muda Nahdliyin ya, Nahdliyin. Tetapi sebenarnya yang harus kita pahami bahwa itu merupakan wacana pemikiran yang kita bisa diskusikan, kita bisa dialogkan untuk didiskusikan ya. Nah, kita punya lembaga Bahsul Masail yang bisa difungsikan. Apakah pemikiran-pemikiran itu masuk di dalam ranah pemahaman NU secara organisasi, ataukah hanya itu cuma letupan-letupan pemikiran seorang individual ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini ya, Jadi apa yang dibicarakan itu mungkin tidak mewakili NU secara organisasi. Ini yang harus kita pahami ya,
Saya kira itu tambahan dari saya. Niki wonten pertanyaan gian Pak. Apakah NU dengan segala dinamika peradaban akan dimungkinkan perpecahan lagi disebabkan oleh apa? Mas Huda. Kalau sudah nyata kok ya, sudah nyata ya dalam konteks politik itu sudah nyata. Kita bisa lihat pasca Orde Reformasi ya, pasca Orde Baru maksud saya itu ketika masuk di masa reformasi itu sudah kelihatan kok. Waktu itu PKB saja kan pecah pada waktu itu ya, PKB pecah, kemudian ada PKB dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan loh orang setokoh beliau Gus Dur pada waktu itu tetap mendapat perlawanan ya dari kelompok PKB Muhaimin pada waktu itu ya. Jadi dari aspek politik itu ya sudah bisa kita lihat terjadi itu. Belum lagi dengan PKNU dan seterusnya ya, seterusnya. Saya masih ingat sekali itu, kemudian karena muktamar PKB yang diusung oleh Gus Dur itu kan ada di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Asriyah. Saya kan ngajar di situ selama 2 tahun ya di Pondok Pesantren Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar pada waktu itu ya, yang ada di Parung waktu itu kan. Saya masih berkuliah istilahnya masih menjadi mahasiswa di UIN Ciputat. Kemudian saya dipanggil untuk ngajar di situ. Disitulah kemudian saya PKB Muhaimin pada waktu itu ya. Walaupun secara hukum PKB Muhaimin waktu itu menang ya. Dari friksi politik itu sudah kelihatan terjadi ya, sudah kelihatan terjadi. Nah, namun di sini ada yang kita lihat tetap kembali kepada tadi tasamu, ta'adul, tawazun dan tawassut. Ya, kelihatan tawassutnya di situ ya. Ya, tawassut ya. Ya, pertengahan. Jadi meskipun berbeda pendapat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu tidak menggunakan sebagai kiai senior untuk kira-kira bagi menghabisi kelompok Muhaimin, tidak ya, tetapi berjalan secara ranah hukum, ini kelihatan tasamuhnya tetap kelihatan di situ ya, tasamuh ya, tawassutnya kelihatan di situ juga. Saya kira itu. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Pak Ja'far. Pripun dari Mas Nurudran napa wonten tanggapan? Niki wonten tanggapan, Pak. Jika dalam konteks kepemimpinan organisasi NU, bagaimana Pak? Apakah mungkin dengan dinamika ke depan NU bisa pecah kembali, sebagaimana organisasi lain yang bisa pecah jadi 2 dengan kudeta? Organisasi lain itu apa? Enggak. Insya Allah saya berkeyakinan insya Allah enggak lah, karena NU itu sudah bertahun-tahun berjalan ya, sudah insya Allah seabad ini tidak. Yang organisasi lain itu apa contohnya? Sekarang kan misalnya kayak kita ambil tetangga Muhammadiyah itu juga tidak pecah walaupun sekarang itu kan banyak Muhammadiyah tidak cocok dengan Pak Amin Rais ya misalnya ya, karena akhirnya Pak Amin Rais keluar dari PAN misalnya kan gitu ya, tapi kan Muhammadiyah juga tidak pecah kan gitu loh, tidak pecah ya, tetap dalam Muhammadiyah. Saya kira NU tidak, insya Allah tidak insya Allah solid dalam hal ini, tidak cuma mungkin di dalam kubu itu ya wajar lah, kan NU itu besar ya, NU itu besar, jadi banyak pihak-pihak yang memang melihat NU dari berbagai sudut pandang. Tetapi saya yakin kita berhusnudzon. Semua itu melihat dari sudut pandang untuk melakukan aslah. Tadi itu sudah dibawa oleh Kiai Subanji tadi itu ya, al-muhafadatu ala qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mengambil yang terdahulu itu yang baik, kemudian yang perubahan itu
diambil yang baru, tetapi yang lebih baik daripada yang dahulu. Nah, ini konsep inilah yang kemudian yang menjadi spirit daripada warga Nahdliyin, ya. Jadi meski mereka ini besar dan banyak mungkin versi bagaimana mengaslahkan bagaimana itu, ya tidak apa-apa beristihad mengaslahkan NU itu. Nah, gitu loh. Ya, paham ya? Saya kira itu. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh memberikan dakwah kepada masyarakat, ya. Anda bisa apa namanya, bisa baca komentar saya cuma sarankan bisa baca komentar apa namanya, pemeran Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak Ika, ya. Bapak Ika itu yang memerankan Kiai Hasyim Asy'ari dalam film apa? Dalam film Sang Kiai. Ya, itu perlu nonton, warga Nadin perlu nonton. Saya sudah menonton berulang-ulang. Ya, menonton berulang-ulang. Jadi memang luar biasa. Jadi Bapak Ika ini memberikan komentar apa? Coba Anda lihat. Kalau saya disuruh memerankan Kiai Hasyim Asy'ari lagi, saya tidak akan mau. Kalau itu emosi, ya, mampu menahan emosi yang semestinya saya itu sebenarnya sudah emosi kalau lihat dari jalur ceritanya, kata Pak Ika itu, ya. Pak Ika sebagai pemeran Kiai Hasyim Asy'ari dalam film Sang Kiai pada waktu itu. Tetapi makanya kata Pak Ika itu, saya sudah bilang kepada sutradara untuk apa? Jangan menjadikan film ini sebagai film yang berseri, jangan, karena saya tidak kuat memerankan apa yang terjadi pada Kiai Hasyim Asy'ari, karena menurut Pak Ika saya sebenarnya dalam waktu-waktu itu saya emosi. Kenapa? Tapi pada faktanya Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu itu tidak emosi. Nah, ini salah satu cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, mau'izah al hasanah. Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Ya, wonten pertanyaan mulai, Pak. Niki saking Mas Muhammad Isrof Ma'ruf. Niki. Dimana membahas toleransi, ya, Pak. Niku masih mboten ngertos kenapa ada pemuda yang mengaku NU sering berkata toleransi, namun dilihat seperti tidak suka terhadap pemuda yang ikut ormas keagamaan Islam yang lain. Bisa minta pencerahannya, Pak. Berbicara toleransi. Baik, ini kan urusan anak-anak yang baru mencari jati diri, ya, kalau saya, ya. Mencari jati diri. Jadi bagaimana dia biasanya orang-orang yang baru mencari jati diri itu biasanya memang sangat idealis, ya, sangat idealis biasanya begitu. Dan semua mengalami hal itu. Nah, bagaimana kita bisa merangkul? Ya, kita merangkulnya dengan cara yang tadi itu sebenarnya konsep mau'izah al-hasanah tadi itu. Kita bergaul dengan dia. Ada ulama mengatakan begini, ini mungkin konsep para pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Jadi itu semua ilmu itu sudah diberikan oleh Nabi, ya, umatnya. Akhlak, ya, adalah akhlak, ya. Jadi ini merupakan spirit besar yang sebenarnya artinya orang itu kadang-kadang memang kita bisa mengalahkan orang, bisa menyadarkan orang dengan al-jidal, dengan debat, dengan diskusi, dengan dialog. Tetapi lebih banyak orang itu bisa dikalahkan dengan akhlak, dengan perilaku. Nah, ini penting. Makanya dulu ada yang mengatakan misalnya Pak Junaidi itu. Pak Mahbub Junaidi itu sebenarnya bukan misalnya wartawan atau memang bukan betul-betul dari orang santri, tetapi kan bisa diterima di kalangan. Bahkan beliau kemudian bisa menjadi menjadi ketua umum PMI pada waktu itu. Begitu juga dengan Zabrani, ya. Bahkan sahabat Iqbal juga bukan dari kelompok santri sebenarnya, dalam artian tidak secara khusus di pendidikan agama, ya, mesti ada pendidikan tapi sebagai pendidikan dasar saja, tidak seperti kita yang mondok bertahun-tahun, tidak.
sahabat Iqbal itu kan dari ITB, dokter hewan ya, dokter hewan. Tapi kan umum PMI pada waktu itu. Nah, ini berarti cara bagaimana merangkul para kiai itu, merangkul ya generasi muda dengan cara yang memang santun ya, dengan santun ya. Kita perlu tegas di bagian-bagian tertentu, kita perlu tegas. Kalau kita dialog, kita perlu tegas, kita harus tegas ya, kita perlu tegas. Tetapi dalam bagian-bagian pengamalan bermuamalah bermasyarakat, kita perlu melakukan al-hikmah tadi itu dan mau'izah al-hasanah. Saya kira itu. Siap, iya Pak. Wonten tanggapan mboten niki saking Mas Israil Ma'ruf? Kalau mboten niki lanjut. Lanjut naon nggih? Niki pertanyaan yang selanjutnya Pak. Niki, apakah pengurus dan anggota PCNU di luar negeri itu orang Indonesia atau juga orang luar negeri yang juga ikut? Nonton Pak. Wah, kalau itu mohon maaf saya belum tahu. Saya belum tahu itu, mungkin PCNU itu lebih langsung ke PBNU kali ya. Jadi sangkut pautnya ke PBNU ya. Tidak, kalau kemarin kan saya diminta oleh Ketua Syuria NU sebagai Awan Syuria dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Tahun 2021 ini saya juga tidak tahu apa masih bergabung karena saya sudah pindah ke Jogja, pindah ngajarnya, tapi rumahnya oke gitu loh. Jadi kelihatannya PCNU itu memang hubungannya langsung pusat ya ke PBNU, tidak berhubungan dengan cabang-cabang ya. Jadi saya tidak terlalu paham, tetapi kalau kita lihat dari beberapa pengurus yang ada di luar, di Australia itu kelihatannya pengurusnya ya dari orang Nahdien juga ya Gus Nadir ya Gus Nadir itu juga ya. Tapi kalau yang di Belanda di mana saya belum terlalu tahu. Saya kira itu jawaban dari saya. Iya, bersun Pak Jafar. Niki lanjut pertanyaan terakhir ya Pak. Niki, bagaimana pola pengajaran atau metode dakwah yang digunakan Kiai Hasyim Asy'ari dalam berdakwah sehingga mudah diterima di masyarakat? Akhir nih Pak. Tadi saya sudah jawab itu. Karena makanya saya sudah jawab tadi yang tadi itu sudah baca tadi. Oh, iya. Oke. Terus. Sebenarnya sampun terjawab semua nggih. Sudah di penghujung acara. Mungkin teman-teman bisa on kamera kangge dokumentasi. Nyun tulung rendangan kangge on kamera. Kangge dokumentasi. Nggih. Nggih, ampun ya, Pak. Nggih. Oke. Oke, kalau tutup nggih. Saya akhiri dulu, tutup tadi saya akhiri dulu. Nggih, ampun. Bapak. Bapak, terima kasih atas perhatian teman-teman. Yang lebih dan kurang mohon maaf. Yang kesalahan itu pasti ya kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kesempurnaan dan kebenaran kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Kemudian tetap berkiprah untuk teman-teman dari KMNU agar tetap wacana keislaman dan kebangsaan itu tetap menjadi barometer kita dalam memperjuangkan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti
Iya, diskusi sejarah nggih. Matur suwun. Niki kula sebagai moderator. Kula tutup. Kula bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, Allahumma fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula balikaken ten MC. Baik, sepertinya Pak Ja'farnya sudah tidak bersama kita, sudah keluar dari Zoom meeting-nya. Baik, teman-teman, mungkin di kita pada sore hari ini. Terima kasih saya sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya itu enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.